yun pwede bagasan tukiro alay mulo siyan Kristen tetap boy kon marlasnya rohahita ala didokon di 1 Tesalonika 5 ayat 16 bersukacita senantiasa. Ayat 17 tetaplah berdoa. Jadi memang kehilangan orang yang kita cintai itu sesuatu yang berat. Tetapi kenapa tidak disuruh kita bersukacita? Karena inilah dasar keyakinan kita bahwa perpisahan ini sementara. Kita nanti akan berkumpul dengan beliau yang sudah mendahului kita bersama-sama di surga, ya. Jadi ini sekalian pelajaran juga buat kita di dalam menyampaikan kata duka cita. Kalau kita dengan orang Kristen berbeda dengan orang, kita sering terpengaruh dengan ajaran mendoakan orang yang meninggal. Padahal di dalam Alkitab nggak ada, ya. Nggak boleh kita sayang dia mah ijalo hatta ijulan ila bumuna. Nggak ada itu, ya, salah, ya. Kenapa saya katakan salah? 1 Yohanes 5, 11 dan 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa itu anaknya? Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi intinya apa? Memiliki anak atau tidak. Jadi urusan orang mati, orang yang sudah meninggal, urusan dia dengan Tuhan. Mau sejuta orang, mau seluruh Indonesia, mau seluruh dunia mendoakan dia, nggak ada gunanya. Itu hanya kata-kata. Jadi jangan lagi kita menyampaikan kata duka cita mendoakan orang yang meninggal, ya, karena di dalam Alkitab nggak ada, di dalam pelajaran kekristenan kita nggak ada. Itu kita terpengaruh oleh ajaran mereka mayoritas. Jadi kita suka terbawa-bawa ajaran mereka. Ya, jadi kita harus belajar Alkitab kita sendiri, kita belajar apa yang kita miliki, jangan ikut-ikutan ajaran agama orang lain. Jadi urusan orang yang meninggal itu percaya kepada Yesus memiliki hidup, tidak percaya kepada Yesus tidak memiliki hidup. Ya, jadi nggak ada kata-kata moga-moga. Kristen nggak ada. Percaya selamat, tidak percaya masuk neraka. Jadi nggak ada gunanya kita moga-moga saya dijawab waktu dan bunda. Itu nggak ada itu, ya, pelajaran. Jadi jangan lagi kita ulang-ulang kayak kata-kata kayak gitu. Yang kita bisa sampaikan adalah orang yang ditinggal, kita doakan, ya, supaya mereka cepat tarapul, ya, cepat dapat penghiburan. Yang kita doakan adalah orang yang hidup. Kita mendoakan orang yang hidup supaya masuk surga, betul. Tapi kita mendoakan orang yang mati supaya masuk surga, salah. Ya, karena dia sudah menyelesaikan urusannya selama dia hidup. Selama dia hidup ini, kita ini percaya kepada Tuhan Yesus atau enggak sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian jadi hanya dua sebenarnya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa, ya, karena orang yang memiliki dosa sekecil apapun, kalau dia mati nggak akan masuk surga. Jadi supaya kita masuk surga, akuilah dosa, selesaikan dosa kita. Itu makanya di gereja selalu ada prosesi pengakuan dosa, ya. Jadi supaya kita tahu bagaimana kita hidup, ya, ini pelajaran juga buat kita. Bangun tidur, berdoalah, ya. Berdoa pertama-tama apa? Akui dosamu, ya. Mana tahu dalam seharian ini sampai nanti malam kita tabrak mobil, kita naik pesawat jatuh. Banyak cara kita mati, ya, banyak cara kita mati melalui banyak kecelakaan, melalui sakit penyakit, banyak cara, dan kita
kita tidak tahu kapan kita mati. Dan di dalam satu hari ini kita selesaikanlah dulu urusan kita, masalah dosa dengan Tuhan. Itulah yang saya minta, ya, supaya kita belajar, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu di Banten itu kan orang lagi bersenang-senang, bersuka cita, tiba-tiba ombak datang, ditutupin, mati. Dia nggak tahu bahwa dia akan mati di situ. Lagi naik pesawat jatuh, dia nggak tahu bahwa dia akan mati. Itulah yang terjadi. Jadi untuk kita, kematian itu bisa datang kapanpun, ya. Kita nggak perlu persoalkan kapan kita mati. Yang perlu kita persoalkan adalah yang tadi, ayat tadi. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu yang jadi persoalan. Semua kita di sini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini anak-anak Allah, ya. Itu yang kita pegang. Yang kedua, Filipi 3:20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita menantikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dua ayat ini yang kita pegang, bahwa siapa kita sebenarnya. Saya adalah anak Tuhan, dan warga negara saya ada di dalam surga. Jadi begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa, nama kita sekarang sudah tertulis di surga. Ya, nggak usah ragu-ragu. Si iblis memang akan mengatakan, masa sih dosa kamu kan banyak banget, kamu pernah begini. Itu betul. Nggak ada di antara kita yang tidak berdosa. Semua kita pasti berdosa. Tetapi dengan kita mengaku dosa, ya, Yohanes 1:9, Yesus berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Jadi yang diminta oleh Tuhan adalah mengaku, akuilah dosamu. Selesai. Kapanpun kita mati, jangan takut, ya. Nggak perlu ditakutkan. Nama kita sudah tertulis di surga, kita anak Allah, dosa kita diselesaikan. Selesai, udah, ya. Jadi nggak usah takut kapan kita mati, nggak perlu dipersoalkan itu. Nah, jadi itulah yang menjadi dasar kenapa saya katakan orang Kristen itu nggak perlu mendoakan orang yang mati. Karena urusan saya masuk surga atau tidak, urusan saya dengan Tuhan. Apakah saya percaya tadi, ya, saya mengakui dosa saya sudah menyelesaikan urusan saya dengan Tuhan atau tidak? Mau seluruh dunia mendoakan saya, nggak ada gunanya. Karena saya dengan Tuhan sudah tertulis, nama saya tertulis enggak di surga. Kalau tidak tertulis, ya jangan harap. Siapapun mau mendoakan saya, nggak akan bisa masuk surga karena nama saya tidak tertulis di sana. Jadi ini peringatan buat kita yang mungkin selama ini kita tidak mengerti, ya, kurang mengerti Alkitab, firman Tuhan itu. Makanya kita perlu membaca Alkitab, kita perlu mempelajari. Untuk itu diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita baca, loh, bukan untuk disimpan-simpan. Karena Tuhan tersinggung, ya, kalau Tuhan memberikan firman itu untuk kita baca tapi kita tidak pernah baca, dia tersinggung. Jadi hormatilah, ya, orang memberikan firman itu kepada kita. Ya, jadi kita hidup ini bukan hanya untuk kita. Dengan membaca firman itu, kita mengerti firman itu, kita bisa membagikan firman itu kepada siapapun di dalam setiap kesempatan. Karena itulah menjadi harta kita, ya. Sekarang oke, tiket kita sudah punya, tapi harta kita nanti di sana apa? Apa karena pernah kita memberitakan firman kepada orang lain? Itu harta kita. Apa kita menolong orang, membantu orang, apa segala, itu harta kita. Jadi jangan kita samakan iman kita dengan agama Islam. Agama Islam itu segala perbuatan baik dicampur aduk, itu yang menjadi tiket ke surga. Kalau kita tidak, tiket berbeda dengan harta. Tiket kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, itu tiket. Masuk surga atau tidak, itu tergantung pada itu. Tapi harta kita di sana, ya, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita sendiri? Ya, masuk surga, tapi kita miskin di sana. Di dunia ini, dari mulai kecil sampai dewasa kita berjuang supaya kita menjadi kaya, ya kan? Dari mulai pagi sampai malam kita bekerja siang malam supaya kita punya duit untuk harta di surga. Kenapa di surga
kita tidak persiapkan kita untuk menjadi kaya nanti di sana. Ya, jangan kalau di sini kita perunas, kalau bisa di sana jangan perunas lagi lah, gitu ya maksudnya ya. Jadi pelajari firman Tuhan itu supaya kita mengerti apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup, kemudian kawin, kemudian tua, kemudian mati. Bukan itu. Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi garam dan terang. Apa itu garam dan terang? Garam itu kan memberikan rasa enak di dalam masakan kan. Kalau sayur tanpa garam itu nggak enak. Dan kita hidup di dunia ini juga menjadi garam untuk lingkungan kita senang dengan kehadiran kita. Kita nggak bikin onar, ya, tukang bikin ribut. Nah, bukan itu. Jadi di mana kita berada orang senang dengan kehadiran kita. Ya, itu garam. Dan terang. Terang itu apa? Firman Tuhan tadi. Jadi dimanapun kita berada, sampaikanlah firman Tuhan, jalan kebenaran dan hidup, bahwa kita ini semua anak-anak Allah, bahwa kita pasti masuk surga kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah terang, ya. Jadi kita harus senantiasa menyampaikan fungsi kehidupan kita ini bukan sekedar hidup, ya. Jadi aman yang sudah duluan dipanggil Tuhan, dia sudah selesai urusannya, ya. Dia beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia menyelesaikan urusan dosa-dosanya, nggak perlu kita doakan, ya. Urusan dia dengan Tuhan. Jadi jangan moga-moga itu, nggak ada gunanya. Kita pun begitu. Makanya itu yang dua tadi hanya gampang kok. Makanya Tuhan Yesus tuh ingin semua orang masuk surga. Kenapa dia gampang sekali sih masuk surga? Karena manusia ingin semua orang masuk surga. Capek-capek dia Allah datang ke dunia sebagai manusia loh. Dipaku, dibunuh, disiksa. Maksudnya dia apa? Dia untuk menyelamatkan kita. Kalau kita bisa selamat tanpa melalui Yesus, ngapain dia capek-capek pura-pura dibunuh? Itu bukan pura-pura. Memang itulah yang harus dijalani oleh manusia, ya. Urusan kita dengan Tuhan kita sekarang, ya, sekarang selagi hidup, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akuilah dosamu. Jadi bangun tidur pagi-pagi mengaku dosa, nanti malam-malam mau tidur mengaku dosa lagi. Kita nggak tahu, waktu tidur tiba-tiba kita mati. Tiba-tiba lagi enak-enak tidur, pesawat datang jatuh menimpa, mati. Kita nggak sempat mengaku dosa kita. Jadi itu yang harus kita lakukan. Selesaikan urusan kita, urusan dosa, dan janganlah selalu berbuat dosa. Karena Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, itu tuntutan kehidupan kita di dunia ini yang terbiasa melakukan kebohongan, ya, dosa-dosa di dunia ini kita tinggalkanlah, ya. Kita jalani aja yang benar, yang baik, supaya kita masuk surga. Jadi jelas, ya, supaya kita tahu di mana beliau sekarang, ya. Kita tahu dia ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mencintai dia, janganlah murtad, ya, janganlah murtad. Karena kalau kita murtad, yang pasti kita nggak akan bertemu dia lagi, ya. Kalau kita murtad, kita pasti dikatakan tadi, Yohanes 5:11 dan 12 tadi, tidak menerima Yesus, tidak memiliki kehidupan, masuk neraka. Jadi bukan moga-moga nanti masuk, nggak ada. Di agama lain semua nggak ada, hitam dan putih, nggak ada abu-abu, ya. Ajaran Kristen itu nggak ada abu-abu, hitam putih, jelas pemisahnya. Hitam ke sini, putih ke sini. Kalau kamu menerima Tuhan Yesus, masuk surga, pasti. Moga-moga kamu tidak menerima Tuhan Yesus, masuk neraka. Bukan moga-moga. Gak ada kata-kata moga-moga di dalam agama Kristen, ya. Semuanya serba pasti. Jadi pelajari, sekali lagi pelajari Alkitab. Mudah-mudahan waktu yang sisa ini kita masih, sekarang orang meninggal bersyukur loh, ya. Kita kalau mengikuti perkembangan internasional,
selama ini memang Tuhan memberikan kedamaian kepada kita, tapi beberapa bulan yang lalu perjanjian nuklir antara Soviet, sekarang Rusia dan Amerika sudah dilepas. Ya, diam-diam Rusia sudah mengembangkan senjata nuklir dengan kecepatan 20 kali kecepatan suara. Dengan harapan Amerika nggak akan bisa menangkal 20 kali kecepatan suara. Akhirnya Amerika tahu, bocor beritanya. Sekarang Amerika mengatakan, kalau begitu saya tidak lagi terikat kepada itu, saya juga akan mengembangkan senjata nuklir saya. Ya, bayangkan kalau Amerika sudah melepaskan itu, satu senjata nuklir kalau meletus itu Jawa Barat habis. Satu, bahkan lebih, ya. Satu itu Jawa Barat habis, terbakar semua. Itu Rusia punya ribuan, Amerika punya ribuan. Sekarang Korea Utara udah punya, Cina punya. Bayangkan kalau itu meletus semua. Kiamatnya itu, kalau kita sekarang mati, masih ada yang menangisi kita. Kalau pada saat itu kita mati, siapa yang menangisi kita? Semua mati. Ya. Jadi dunia ini nggak terlalu lama loh. Ya, jangan berharap kita masih diberikan. Baru beberapa bulan yang lalu, ya, Amerika sudah mengatakan, saya keluar dari perjanjian itu, saya akan mengembangkan senjata nuklir saya. Kalau kamu bisa 20 kali kecepatan suara, saya bisa lebih daripada itu. Jadi kemana nanti itu meletusnya? Ya mungkin nyasar-nyasar ke Indonesia, mudah-mudahan enggak ya. Tapi yang jelas, kalaupun nanti Rusia hancur, Amerika hancur, kita bukan berarti kita aman di sini. Itu radiasinya pasti sampai ke sini. Akan terjadi penyakit yang luar biasa. Kita hidup tapi menderitanya luar biasa. Ya, jadi ya banyaklah berdoa sekarang ya. Ini akhir zaman yang betul-betul, kalau kita mengikuti perkembangan dunia, itulah yang terjadi sekarang. Kita berdoa, perkuatlah iman kita, perteguhlah iman kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, supaya kita saling bersukacita saat ini. Itulah mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan.